Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai proteksi radiasi dan contoh-contoh aplikasi radiasi dalam uh, dunia kesehatan atau nuklir farmasi dan kedokteran nuklir ya. Nah, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana penggunaan radiasi dalam radiofarmasi atau kedokteran nuklir. Ini ada istilah nuklir farmasi dan nuklir medicine. Bedanya apa nih ya? Kalau nuklir farmasi atau farmasi nuklir itu berkaitan dengan bagaimana meracik dan memberikan sediaan radiofarmasi untuk kepentingan kedokteran nuklir ya. Jadi ini nuklir farmasi itu merupakan salah satu bentuk praktek kefarmasian yang tugasnya di situ meracik ya, kemudian memberikan radiofarmasetikal kepada pengguna. Dalam hal ini bagian kedokteran nuklir ya, untuk keperluan tadi bisa untuk terapi atau bisa untuk diagnosis. Nah, sedangkan yang kedokteran nuklir itu menggunakan tadi ya, menggunakan sediaan radiofarmasi ini untuk pengobatan atau untuk diagnosis ya. Jadi ini uh, radiofarmasetikal ini berkaitan dengan dua bidang profesi ini ya, ada farmasi nuklir dan kedokteran nuklir. Dan beda ininya, beda skup pekerjaannya itu beda ya. Jadi yang menyiapkan itu farmasis ya, sedangkan yang menggunakan itu kedokteran ya, dokternya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan dalam penggunaan radioisotop di dalam eh, terapi maupun diagnosis ini adalah bahayanya ya, bahayanya. Jadi di sini ini adalah salah satu contoh proses ya, proses dispensing atau compounding ya, compounding dari sediaan radiofarmasi. Jadi sediaan radiofarmasi itu terdiri dari pembawa dan zat aktif atau zat radioaktif ya, sebagai active agentnya, bahan aktifnya. Nah, di sini zat radioaktifnya ini biasanya dikemas dalam bentuk seperti ini. Ya, nanti diambil sesuai dengan dosis yang diinginkan, kemudian dicampur dengan bahan tambahan ya. Bahan tambahannya ya terdiri dari beberapa macam ya. Tergantung dari apa tujuan dari sediaan radiofarmasi farmasi tersebut digunakan. Nah, jadi di sini dari sediaan radioaktif ini kemudian dibuat, disiapkan ya, disimpan, kemudian nanti diberikan kepada pasien. Nah, itu kewenangan pada atau pekerjaan yang dilakukan pada radiofarmasi ya, nuklir farmasi. Jadi pembuatan, kemudian penyiapan, penyimpanan, kemudian sampai akhirnya nanti diberikan kepada pasien. Nah, jadi cakupannya dalam radiofarmasi itu meliputi pengadaan dan produksi dan distribusi dan pelayanan. Ya, dalam hal ini distribusinya itu didistribusikan kepada pasien dan uh, yang memerlukan ya. Dan yang harus diperhatikan ini ya, tanda radioaktif itu seperti ini. Jadi kayak apa ini ya? Segitiga, bukan segitiga ya, lingkaran yang seperti ini ya gambarnya. Dan kalau misalnya ada kalian menemukan ada gambar yang seperti ini, berarti bahan tersebut mengandung bahan radioaktif.
Nah, jadi kegiatan yang dilakukan pada kedokteran nuklir itu meliputi diagnostik ya, diagnostiknya bisa in vivo, in vitro atau in vitro ya, kedua-duanya bisa terapi ataupun penelitian. Nah, ini merupakan bentuk apa ya namanya, kerjasama ya antara kedokteran, kemudian uh, sediaan radiofarmasinya dan instrumen ya, harus ada instrumen yang mampu mendeteksi senyawa radioaktif yang disuntikan kepada pasien. Nah, ini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan ketika kita berinteraksi dengan zat radioaktif ya. Nah, selain tadi kalau di lab seperti biasa kan kita pakai jas lab ya. Di sini juga perlu pelindung khusus ya, seperti ini kaca kaca pelindungnya ya. Kemudian di sini juga harus pakai sarung tangan ya. Eh, Bahan-bahan radioaktif itu biasanya dikemas dalam kemasan yang tertutup ya, tershielding gitu. Nah, karena di sini bahaya radiasi itu bisa menimbulkan tadi ya, eh, mengionisasi, karena yang digunakan dalam radiofarmasi itu radiasinya adalah radiasi pengion. Ya, jadi harus diperhatikan nih pengaruh ionisasi terhadap tubuh kita dan resikonya ya. Nah, jadi bahan radioaktif itu termasuk bahan B3 ya. B3 itu bahan yang membahayakan kesehatan ya. Jadi bahan berbahaya dan beracun itu disingkat B3, itu bahan yang membahayakan kesehatan, pokoknya sangat berbahaya dan beracun ya. Nah, kalau di bahan-bahan kimia itu kan kita lihat gambar-gambarnya, suka ada gambar-gambarnya ya. Bagaimana yang mudah terbakar, beracun. Ini kalau yang ada tengkorak, gambar tengkorak berarti itu beracun ya. Kemudian yang ada tulisannya korosif, ada yang gambar api berarti di situ mudah terbakar. Nah, ini harus kalian perhatikan ya ketika kalian berinteraksi dengan bahan-bahan kimia maupun bahan radioaktif. Ya. Nah, kalau yang bahan radioaktif itu tandanya kayak tadi ya. Ini kayak apa? Lingkaran yang agak segitiga-segitiganya, kemudian di tengahnya ada lingkaran itu. Ya, ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bahan radioaktif. Nah, kalau misalnya menemukan tanda ini, berarti kalian harus lebih berhati-hati lagi dibandingkan dengan yang menangani bahan-bahan kimia yang seperti biasanya. Gitu ya. Jadi harus take the extra step to safety kalau misalnya kita berinteraksi atau berhubungan dengan senyawa radioaktif ya. Meskipun bahan-bahan kimia itu juga ada yang beracun, tetapi kalau yang radioaktif ini perlu penanganan yang ekstra karena tadi ya dia itu sifatnya mengionisasi, bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa mempengaruhi mempengaruhi apa namanya, DNA gitu ya. Sehingga ini perlu perlu perhatian yang lebih ketika kita bekerja bekerja dengan sediaan radiofarmasi gitu ya. Jadi perlindungannya juga ekstra. Nah, jadi ini tandanya yang radioaktif ya. Jadi kalian ketika bekerja di laboratorium ini harus perhatikan ya bahan-bahannya, tandanya tuh seperti apa. Ya, sebelum memulai praktikum itu dibaca dulu modulnya ya, bahan apa saja yang kalian gunakan. Ya, kemudian dilihat bahayanya seperti apa. Nah, ini nanti akan menentukan alat keselamatan apa yang harus dipakai. Ya, kalau misalnya kita
bekerja dengan yang radioaktif, tentu kita perlu perlindungan lebih. Bajunya bukan jas lab lagi, tapi namanya hazmat ya, nanti akan diperlihatkan ya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan dan keamanan kerja? Karena ini kecelakaan bisa saja terjadi ya. Kalian pernah dengar nggak yang ada yang terbakar di laboratorium mahasiswa IPB ya kalau nggak salah? Pernah dengar nggak beritanya? Pernah, Bu. Ya, makanya kita harus hati-hati kalau di lab teh ya. Jangan malaweng ya. Kalau baru putus, nggak sanggup praktikum, nggak usah praktikum aja deh gitu. Daripada nyawa kalian melayang gitu ya. Baru putus dari mantan gitu ya. Masih masih apa namanya? Masih melayang-layang pikirannya, lebih baik nggak usah praktikum dulu deh ya. Kalian di rumah aja dulu karena bahaya kalau misalnya kita tidak fokus ya. Jadi kita itu ketika bekerja di laboratorium perlu kesadaran ya, makanya harus fokus nih. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan kerja ketika ketika praktikum ya. Misalnya Anda ini bekerja dengan pelarut-pelarut organik ya. Pelarut-pelarut organik contohnya apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Contoh pelarut organik. Toluen. Toluen. Itu siapa yang jawab? Pandu, Bu. Pandu. Ya. Nah, toluen atau bahan-bahan pelarut organik yang lainnya ya kayak ether ya, benzen itu sangat mudah terbakar. Jadi, kalian kalau bekerja dengan pelarut-pelarut organik itu jangan menyalakan flambir di dekatnya. Karena itu ini apa meskipun nggak kontak langsung tapi dia kayak nyamperin gitu. Ya, bisa menyambar si apinya teh ke pelarut organik tersebut karena pelarut organik itu selain mudah terbakar dia mudah menguap. Ya, jadi hati-hati jangan pakai flambir di dekat pelarut organik gitu ya. Nah, ini eh, kesadaran akan kesehatan dan keamanan kerja ini harus menjadi habit kebiasaan ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya nanti ada insting untuk menghindari hal-hal yang bisa membahayakan, gitu ya. Karena Anda ini kan nanti sampai semester ya full dari semester 1 sampai semester 8 itu kan ada praktek ya, ada pekerjaan di laboratorium yang bersinggungan dengan bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimianya memang kita desain yang tingkat bahayanya rendah, tetapi tetap itu ada resiko ya, sehingga kita tetap harus berhati-hati gitu ya. Jaga kesehatan, jaga vitalitas ketika Anda bekerja di laboratorium. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan nih ketika kita bekerja di laboratorium. Yang pertama tadi, seperti saya jelaskan, harus memperkirakan potensi bahaya yang ada ya. Baca dulu bahan-bahan yang dipakai apa, kemudian lihat di literatur tingkat bahayanya seperti apa. Kemudian Anda tentukan nih, uh, jadi pelindung apa yang harus saya pakai. Misalnya kalau kita bekerja dengan asam basa saja, berarti kita hanya perlu sarung tangan sama jas lab. Tetapi kalau misalnya kita uh, ber, apa, berhubungan dengan zat-zat yang mudah menguap atau mengiritasi mata, kita juga perlu kacamata ya. Tidak tidak selalu ke lab itu harus full apa yang namanya full protection, tergantung dari bahan apa yang nanti akan kita tangani ya. Nah, di lab itu biasanya dilengkapi dengan
alat pemadam kebakaran, ya, alarm, safety shower, iwas fountain, kemudian ada nomor telepon emergensi dan pintu emergensi. Nah, ini Anda harus perhatikan. Tahu nggak cara memakai alat pemadam kebakaran? Ada yang tahu? Ditarik dulu, bukan masalah yang kayak cantolannya gitu. Nah, tahu kan? Harus tahu ya. Kalau yang belum tahu harus tahu ya. Semua harus tahu cara menggunakan alat pemadam kebakaran di laboratorium atau tahu cara mematikan api di laboratorium. Kalau masih kecil kan kita bisa tangani ya. Kalau udah besar baru kita pakai pemadam kebakaran. Tapi ini semua mahasiswa harus tahu ya. Bagaimana memadamkan api di laboratorium. Ya, jangan panik ya. Jangan apa namanya? Begitu ada percikan api langsung bikin status, wah lab gue kebakaran nih guys, gitu ya, langsung ngevlog, jangan ya, langsung ini ngambil pemadam kebakaran, pikirkan cara bagaimana mematikan apinya ya. Kalau sekarang kan ininya kayak gitu ya, musimnya gitu ya, eh, bikin vlog gitu ya, lab kebakaran gitu, jangan ya, harus dipikirkan keselamatan kita sendiri ya. Nah, kalau di ini di laboratorium yang ada bahan radioaktifnya itu selain yang tadi ya ada pemadam kebakaran, alarm, PPPK gitu ya, safety shower dan sebagainya, di laboratorium yang mengandung atau yang menangani zat radioaktif itu biasanya ada semacam apa ya, pendeteksi detektor gitu ya. Jadi begitu kita keluar itu kita dipindai dulu, di scan dulu mengandung bahan radioaktif atau tidak gitu ya. Kalau misalnya di badan kita terdetek ada bahan radioaktif itu biasanya dia eh, si alatnya itu bunyi gitu. Jadi kalau di Batan dulu saya ini eh, kalau terkontaminasi itu dia ngomong contaminated gitu. Kalau terkontaminasi kita nggak boleh pulang ya, jangan dulu pulang, kita bersih bersih dulu. Nah, membersihkan tangan, cuci tangannya itu pakai apa yang namanya radiak wash. Ya, radiak wash itu untuk membersihkan radiasi dari tubuh kita ya, semua just lab gitu dibuka gitu ya, terus tangan kita dicuci pakai radiak wash, terus kita scan lagi misalnya di situ eh, kalau sudah tidak terkontaminasi, di situ dia bilang clear gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada, berarti kita harus buka semua nih baju, disimpan gitu di situ ya. Badan mandi semua di situ. Kalau misalnya mah beberapa kali setelah tadi kita cuci tangan, scan masih terkontaminasi, just wipe dibuka. Tapi masih terkontaminasi juga berarti si si radiasinya itu nempel di baju kita kan. Otomatis kita harus buka semua baju, buka baju semua, mandi, dan di-scan lagi. Kalau masih ada berarti kita nggak bisa pulang, nginep di situ di lab ya. Karena kalau pulang nanti mengkontaminasi orang lain gitu. Kalau di ini ya di eh, laboratorium yang ada radioaktifnya gitu ya. Jadi nggak sembarangan, nggak kayak di laboratorium biasa. Untuk cuci tangannya juga sabunnya itu Radiak Wash ya. Radiak Wash itu isinya NaI ya, NaI-nya. Natrium iodida. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi nih. Jangan menggunakan mulut untuk menghisap bahan kimia ke dalam pipet. Pakai bowl pipet ya. Jadi kalau apa-apa kita perlu eh, memipet larutan, itu lebih baik kita pakai bowl pipet. Sudah tahu pakai cara bowl pipet? Sudah, Bu. Ya, kalau yang belum, belajar ya, belajar memakai eh, bowl pipet, belajar memipet ya, untuk persiapan nanti ini apa namanya, eh,
ujian osteolyte ya, kalian harus terampil memipet gitu ya. Kapan kita harus pakai volume pipet, kapan kita harus hanya bisa menggunakan gelas ukur, kapan kita bisa menggunakan hanya beker gelas aja, ukuran-ukuran volumenya itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian eh, yang harus diperhatikan lagi potensi bahaya dan kontaminasi terhadap lingkungan ya. Nah, jadi di lab itu sudah ada bahan-bahan atau wadah untuk membuang bahan-bahan tertentu ya. Perhatikan label di tempat pembuangan limbahnya. Kalau misalnya kita mau membuang limbah basah, gimana caranya? Asam, kemudian logam ya. Cara membuangnya itu bagaimana? Ya, sebelum dimasukkan ke wadah limbah. Jadi jangan asal cemplung ke wastafel. Ya, harus dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Ya. Nah, kemudian eh, kalau kerja di laboratorium itu jangan pernah bekerja sendirian. Meskipun kita tidak pernah sendirian ya di lab meskipun cuma sendiri gitu praktikum, tapi sebetulnya di lab kita itu ada penghuninya ya. Jadi Anda tidak akan sendirian gitu. Maksudnya tidak sendirian di sini ada teman gitu, temannya itu manusia gitu ya. Jadi kalau mau nanti misalnya tugas akhir ya, jangan sampai Anda ini kerja sendirian ya. Supaya apa? Supaya tadi kalau ada apa-apa teh ada yang membantu, ada yang melaporkan gitu ya. Itu tetap harus diperhatikan. Bukan berarti Anda nggak bisa sendiri, nggak mau sendirian itu karena penakut ya, bukan gitu. Ini bukan tentang uji nyali ya, ini mah tentang keselamatan kerja ya. Nah, ini tadi ya sudah ini mah mengetahui karakteristik bahan, memahami sifat bahan ya. Nah, kalau misalnya masih ada keraguan-raguan atau ketidakpastian, bisa nanya ke pembimbing atau asisten di laboratorium. Nah, ini baju yang biasa dipakai kalau kita bekerja di eh, laboratorium yang menangani radiofarmaka. Nah, di sini kita harus pakai sarung tangan ya. Ini mah kan bajunya aja ya. Nanti harus pakai sepatu tertutup, sarung tangan ya, dan kacamata. Ya, jadi ini namanya baju hazmat ya. Beda dengan eh, jas lab, ini hazmat. Dia digunakan untuk orang-orang yang bersinggungan dengan bahan radioaktif. Nah, jadi keselamatan kerja itu merupakan suatu proses ya, suatu proses dan harus menjadi habit untuk kita semua ya. Terutama Anda nih, Anda yang nanti mungkin bekerjanya bukan di farmasi komunitas ya, di industri misalnya ya, atau di eh, rumah sakit gitu. Ini keselamatan kerja ini harus jadi kebiasaan kita ya, tidak hanya apa namanya? Ya pokoknya ini harus harus jadi habitual ya. Jadi bukan end state tapi ongoing proses. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang keselamatan kerja? Jadi ada perbedaan ya, ada sedikit perbedaan menjaga keselamatan kerja kita di laboratorium yang tidak mengandung zat radioaktif
radioaktif dengan keselamatan kerja ketika kita bekerja dengan bahan radioaktif. Di mana dengan bahan radioaktif kita perlu extra care, ya, extra care. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi yang lain? Ibu mau nanya, Ya. kan kalau yang menurut saya baca kan limbahnya radioaktif itu kan bisa nyemerin tanah, kayak ngebuang ke tanah itu juga nggak bisa, ngebuang ke air juga nggak bisa. Jadi ngebuang limbahnya itu nanti kemana gitu, Bu? Nah, nanti untuk pembuangan limbah ya, pembuangan limbah itu ada prinsipnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-14 ya, Bayu ya. Jadi, prinsipnya pembuangan bahan limbah radioaktif itu cuma disimpan aja. Kita simpan di wadah yang kedap ya. Wadah yang sudah di shielding ya, dilindungi sehingga radiasinya itu tidak keluar. Karena kalau radiasi itu kan sifatnya meluruh ya, berkurang dari waktu ke waktu itu berkurang. Jadi kita simpan sampai radiasinya itu berkurang seminimal mungkin baru boleh dibuang. Kayak gitu si prinsipnya ya. Tapi detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan ke-14. Ya, ada lagi? Sudah? Ya, lanjut ke pemanfaatan teknologi nuklir dalam bidang kesehatan atau kedokteran nuklir ya. Nah, ini ada perbedaan ya, ada beberapa perbedaan atau eh, perubahan paradigma ya dalam aplikasi medik, baik dalam hal imaging atau pemindaian atau diagnosis maupun dalam terapi atau pengobatan dengan menggunakan radiofarmaka atau radiofarmasi ya. Dalam hal diagnosis ya, uh, terjadi perubahan dari uh, pemindaian anatomi ke fungsi, melihat fungsi kalau menggunakan radiofarmasi itu ya. Jadi maksudnya bagaimana di sini? Uh, kita tahu pernah ini nggak? Pernah di ronsen nggak? Tahu di ronsen? Nah, Oke. CT scan, pernah dengar? pernah, Bu. Nah, itu salah satu cara-cara atau alat-alat yang digunakan untuk pemindaian atau imaging ya. Kalau tadi apa namanya ronsen, CT scan itu menggunakan sinar X ya. Kemudian MRI itu menggunakan gelombang radio yang dilengkapi dengan magnet gitu ya. Nah, itu ronsen, CT scan, MRI itu hanya melihat anatomi aja, besar, kecil gitu ya, patah atau nyambung gitu, hanya melihat anatomi. Anatomi itu bentuk ya, hanya melihat bentuk aja. Bagaimana bentuknya si organ yang diteliti atau yang disorot ya. Kalau misalnya di ronsennya bagian dada ya di situ terlihat ininya ya bagian dadanya. Hanya anatominya saja, organnya aja yang terlihat. Tapi kita tidak tahu di situ fungsinya bagaimana, fungsi organ tersebut itu seperti apa, kita tidak tahu. Ya, tidak bisa diketahui dengan hanya menggunakan X-ray, CT scan, sama MRI. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan radiofarmasi, ya, menggunakan sediaan radiofarmasi, itu kita bisa mengetahui fungsi selain anatominya, kita bisa mengetahui fungsi dari organ tersebut ya. Misalnya CT scan otak gitu ya, CT scan otak itu hanya melihat bentuknya kalau CT scan ya, bentuk otak tuh seperti apa. Tetapi kalau misalnya kita pakai radio sediaan radiofarmasi, kita bisa mengetahui bagaimana di situ fungsi atau aliran darah ke otak tuh seperti apa, lancar atau enggak gitu.
Nah, itu yang dimaksud dengan pernyataan ini. Anatomi itu sekarang berubah atau bergeser pemindaiannya ke arah penyelidikan fungsi biokimia dari organ tersebut, yaitu perbedaan antara diagnosis dengan tadi radiasi biasa dengan diagnosis menggunakan sediaan radiofarmasi. Nah, kenapa kita bisa mengetahui fungsi? Nanti itu akan kita ketahui setelah Anda belajar beberapa kali pertemuan ini ya. Kenapa kita bisa mengetahui fungsinya selain dari anatominya? Nah, kemudian dalam bidang pengobatan juga ada perubahan paradigma kalau menggunakan radiofarmasi. Ya, selama ini eh, kemoterapi itu sifatnya sistemik. Jadi radiasi dikasih aja ke pasien. Nah, itu kan ke seluruh tubuh ya, ininya apa namanya kenanya gitu ya. Dia berefeknya ke seluruh tubuh, itu namanya sistemik. Bukan hanya ke satu, misalnya nih kankernya kanker hati ya. Tapi yang disinari itu bukan hatinya aja kan. Yang disinari, yang terkena dampak penyinaran itu semua bagian tubuh kita itu terkena. Itu namanya dampak sistemik. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sediaan radiofarmasi ya, penyinaran itu hanya bisa ditargetkan hanya untuk organ tertentu saja gitu. Jadi nggak semua kena. Itu yang dimaksud dengan dari sistemik berubah ke targeted. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa Ya, Bu. dipahami? Oke ya. Jadi kenapa ini bisa targeted? Kenapa bisa bisa fungsinya bisa kita ketahui? Nah, nanti akan secara detail dijelaskan ya pada kuliah-kuliah selanjutnya. Pokoknya ya, kalau menggunakan radiofarmasi ya, sediaan radiofarmasi itu kita bisa mengetahui fungsi dari organ tersebut selain anatominya. Kalau pengobatan dengan radiofarmasi itu bisa spesifik ya, jadi hanya ke bagian tertentu saja penyinarannya. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa karakteristik dari kedokteran nuklir. Yang pertama itu tentu saja yang seperti kemarin saya jelaskan ya, radiasi yang digunakan dalam sediaan radiofarmaka itu adalah radiasi pengion ya dari sumber terbuka. Nah, ini berasal dari radionuklida atau radioisotop buatan sebagai sumber radiasi ya. Di pertemuan pertama kan saya sudah jelaskan ya ada beberapa jenis radiasi ya. Ada radiasi pengion dan radiasi non pengion. Yang digunakan di kedokteran nuklir itu radiasi pengion. Ya. Radiasi pengion itu contohnya apa? Apa contoh dari radiasi pengion? Alfa, beta, gamma itu. Ya, alfa, beta, gamma ya. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan sebagai sediaan radiofarmasi. Apakah semua alfa, beta, gamma dipakai? Enggak. Ada batasannya, ada persyaratannya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian teknik diagnostik. Diagnostik didasarkan pada proses fisiologis dari organ yang diperiksa. Nah, sehingga kita di sini tidak hanya bisa melihat anatominya dari organ tersebut saja, tapi kita juga bisa melihat bagaimana sih fungsi organ tersebut. Ya, apa penyebab organ tersebut itu eh, penampakannya seperti itu gitu ya. Karena di sini karakteristik dari kedokteran nuklir adalah prosesnya itu mendiagnosis secara fisiologis bukan anatomis ya. Jadi melalui pencitraan statik dan dinamik atau studi non pencitraan. Kemudian bersifat non invasif atau tidak merusak ya. Non invasif atau tidak merusak itu seperti apa? Jadi kalian pernah dengar biopsi enggak?
Belum. Nah, jadi biopsi itu kayak gimana? Nah, misalnya ada seseorang yang ada benjolan di mana ya? Di hidung misalnya, atau yang kelihatan apa di pipi itu ada benjolan, ada benjolan. Nah, biasanya kalau ada benjolan itu diidentikannya sama apa? Dugaannya itu apa? Ya, Tumor. tumor. Tumor atau kanker ya gitu. Nah, untuk memastikan ini teh jinak atau ganas tuh itu harus dibiopsi. Si benjolannya itu harus dibiopsi. Dibiopsi itu di gimana? Diambil sedikit dari jaringan yang menonjol tadi ya. Diambil itu kan artinya di ini kan disayat ya. Kalian tahu suka ini kan suka masak nggak? Mungkin pernah atau yang laki-laki pernah lihat ibunya masak gitu ya. Jadi sebagian kalau misalnya masak sayuran gitu ya, kentang tuh kan bulat ya, bulat. Tapi kalau yang namanya biopsi itu dari yang bulatan itu hanya dicongkel sebagian aja untuk diambil, untuk diteliti. Nah, itu namanya biopsi. Artinya apa? Artinya itu kan ini ya, itu namanya invasif sifatnya. Jadi invasif itu kalau bahasa dari secara bahasa itu artinya menyakiti ya, invasi, menyakiti atau penyerangan gitu. Tapi kalau dalam konteks ini dia menyakiti ya, yang membuat luka gitu. Itu invasif ya. Jadi kalau misalnya eh, biopsi itu sifatnya invasif untuk deteksi kanker ya. Untuk deteksi kanker itu sifatnya invasif. Tetapi si kanker juga bisa didiagnosis dengan menggunakan radiofarmasi, sediaan radiofarmasi. Tapi dia itu nggak usah dibiopsi. Kalau misalnya pakai sediaan radiofarmasi nggak usah dibiopsi. Kita tinggal menyuntikkan, disuntik ya. Kalau disuntik kan nggak mengambil sesuatu dari tubuh kita ya. Hanya dimasukkan sediaan radiofarmasinya, kemudian ditunggu selama beberapa saat, kemudian dilihat dengan menggunakan alat tertentu ya, itu bisa dilihat di foto gitu, kayak foto, oh fotonya seperti ini. Nah, itu ada interpretasinya sendiri ya. Kalau fotonya kayak gini, oh berarti itu kanker, itu ganas. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya itu non-invasif atau tidak merusak. Kemudian sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Karena dia memancarkan radiasi yang bisa ditangkap oleh detektor yang sangat sensitif, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik yang kelima adalah paparan radiasi terhadap penderita maupun petugas itu relatif rendah, ya. Karena tadi sensitif ya si detektornya, jadi tidak diperlukan dosis radiasi yang tinggi untuk bisa mendapatkan image atau pencitraan yang bagus atau foto yang bagus dibandingkan dengan yang sinar X ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk penggunaannya bisa untuk diagnostik maupun untuk terapi. Nah, untuk terapi itu biasanya radiasi eh, yang dipakai itu digunakan pemancar alfa atau beta, tapi kebanyakan beta ya. Sedangkan untuk yang diagnosis itu digunakan pemancar gamma. Ya, kenapa seperti itu? Nanti kita bahas secara detail ya. Ini salah satu karakteristik radionuklida untuk diagnostik yang ideal ya. Karakteristik ideal suatu radionuklida untuk diagnosis. Jadi untuk diagnosis itu waktu paruhnya itu harus pendek, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, kalau diagnosis itu kan mendiagnosis itu tidak perlu waktu lama ya. Kita hanya pengen tahu dia itu sakit kanker atau bukan gitu. Jadi kita tidak memerlukan eh, pancaran radiasi dengan waktu paruh yang lama gitu. Kalau misalnya waktu paruhnya lama, si pasien itu setelah selesai didiagnosis nggak bisa pulang-pulang ya, sampai nunggu sampai
si radiasi yang ada di tubuhnya itu menurun gitu aktivitasnya gitu ya. Jadi di sini harus waktu paruhnya harus pendek. Kemudian radiasi yang dipancarkan itu harus gamma ya, harus radiasi gamma. Kemudian sifat fisik atau biologisnya sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kemudian memenuhi persyaratan farmaseutik ya, bebas kontaminasi kimia dan biologi serta tidak toksik. Jadi ini uh, biasanya ya sediaan radiofarmasi itu biasanya diinjeksikan ya, diinjeksikan sehingga di sini persyaratan farmaseutiknya harus memenuhi persyaratan untuk sediaan steril. Sudah dapat teknologi steril, udah belajar? Belum, Ibu. Belum. Ya, nggak apa-apa nanti Anda akan tahu ya untuk farmasi untuk sediaan steril itu persyaratannya harus seperti apa gitu ya. Nanti Anda akan tahu di teknologi sediaan steril. Kemudian ikut secara spesifik dalam proses fisiologis atau metabolisme organ yang diteliti atau diperiksa sehingga di sini kita bisa mengetahui fungsi dari organ tersebut ya, tidak hanya anatomisnya saja. Nah, ini salah satu contoh atau beberapa contoh ya, beberapa contoh sediaan radiofarmasi yang digunakan untuk mengetahui fungsi dari beberapa organ ya. Untuk mengetahui fungsi otak ini digunakan HMPAO ya, HMPAO ini singkatannya ada di bawah ya. Hexamethyl propylen amin oksin yang digabung dengan teknesium 99. Kemudian untuk kelenjar ludah ya digunakan TC perteknetat. Untuk kelenjar tiroid juga TC perteknetat ya. Untuk paratiroid sestamibi yang digabung dengan TC. Kemudian untuk hati ini ada talium yang digabungkan dengan MIBI atau TC yang digabungkan dengan MIBI ya. Kemudian untuk mengetahui fungsi dari ventilasi paru-paru ini bisa dipakai TC aerosol. Untuk mengetahui fungsi hati atau kelenjar limpa bisa pakai 9 teknesium 8899 ya ini teh ya. Teknesium koloid maupun teknesium yang digabung dengan eritrosit. Ya, ini dan untuk ginjal misalnya pakai DMSA dan sebagainya ya. Jadi ini setelah mengetahui kuliah ini Anda harus tahu contoh-contoh sediaan radiofarmasi untuk fungsi otak misalnya apa gitu ya. Nah, ini Anda harus tahu ya ini contoh-contohnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum sepertinya, Bu. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian penggunaan yang kedua ini radioimmunoassay atau RIA. RIA ini untuk sebetulnya untuk analisis ya. RIA itu dengan prinsip antigen antibody. Kalian sudah belajar imunologi? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Nah, ini hampir sama dengan ELISA ya, ELISA antigen antibody. Analisis ELISA itu prinsipnya menggunakan reaksi imunologi ya, antigen antibody. Nah, bedanya dengan ELISA di sini antigennya itu ditandai dengan senyawa radioaktif. Gitu. Ini bedanya antara ELISA sama RIA ya, prinsipnya sama. Ya. Nah, di sini radioaktif yang senyawa radioaktif atau radionuklida yang digunakan dalam dia itu biasanya yodium 125. Nah, ini
Antigennya bisa peptida, bisa non peptida atau senyawa-senyawa lain ya. Yang peptida misalnya gastroenteric pancreatic peptida, pituitary peptida dan sebagainya ya. Yang hormon non peptida misalnya hormon tiroid, kemudian bisa juga senyawa lainnya seperti obat-obatan maupun vitamin ya. Seperti itu. Nah, nanti ini yang ditandai oleh yodium 125 gitu. Nanti dia akan bereaksi dengan antibodinya. Apa antibodi yang ada di dalam tubuh kita ya. Ketika si peptida ini peptida bertanda ini dimasukkan ke dalam atau misalnya dia berinteraksi dengan darah kita, ini kan diambil sampel darah kita ya. Sampel darah diambil kemudian dicampur dengan yang ini, yang senyawa-senyawa ini yang sudah ditandai. Nanti terjadilah reaksi antigen antibodi gitu ya. Kalau misalnya ada penyakit tertentu, tentu apa namanya akan terjadi reaksi antigen antibodi ya. Seperti itu ya. Nah, nanti mungkin ini dipelajarinya di pertemuan berapa tadi ya, setelah UTS sepertinya ya, radio immunoassay ini. Detailnya ya, secara umumnya kayak gini ya. Nah, ini aplikasi nuklir farmasi dalam kedokteran nuklir ya. Jadi, proses pencitraan atau apa namanya pengambilan gambar untuk diagnosis yang menggunakan sediaan radiofarmasi itu menggunakan gamma kamera ya. Gamma kamera ini adalah suatu alat yang bisa mendeteksi pancaran radiasi dari dalam tubuh pasien yang sudah disuntikan oleh sediaan radiofarmasi. Jadi prosesnya si pasien itu mendapatkan sediaan radiofarmasi yang sudah disiapkan ya, tergantung dari organ mana nih yang mau diketahui fungsinya. Kalau misalnya mau mengetahui fungsi otak, tadi disuntikan pakai apa? Apa sediaan radiofarmasi yang digunakan untuk mengetahui fungsi otak? Ayo apa? Barusan beberapa menit yang lalu saya TCHM PAO ya. Jadi kalau kita mau misalnya mau mengetahui fungsi otak, disuntikan di sini TCHM PAO. Nah, kalau udah disuntikan terus gimana lagi pasiennya? Jadi pasiennya ini nggak langsung disuruh tidur di sini ya, pasiennya disuruh diam dulu. Pasiennya itu disuruh diam sampai si eh, sediaan radiofarmasi itu menyebar atau sampai ke otak ya. Jadi kalau si TCHMPAO itu dia itu enggak kemana-mana, ya enggak akan ada di seluruh tubuh, dia hanya akan terkonsentrasi di otak aja. Karena memang HMPAO ini senyawa yang khas ada di otak manusia ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu dia akan sampai di otak. Nah, ketika sudah sampai diperkirakan waktunya itu sudah sampai di dalam otak si sediaan radiofarmasinya, barulah pasien disuruh tidur di sini ya di gamma kamera ini. Ya, ini alatnya bisa PET atau SPECT ya seperti yang minggu sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi PET sama SPECT itu ada gamma kameranya. Gitu ya. Ini bagian dari gamma kamera ya, ada photomultiplier, kemudian NAI kristal detektor ya. Jadi detektornya itu kristal NAI, kemudian kolimator ya. Kolimator itu fungsinya untuk semacam amplifier ya, penguat sinyal gitu ya. Jadi si pasien dikasih sediaan radiofarmasi, suruh nunggu, kemudian dipindai ya, dipindai di sini
tadi kan ada sediaan radiofarmasi, pancaran radiasinya ini ditangkap oleh gamma kamera, kemudian diolah oleh komputer. Ini jadi dapatkan gambaran yang seperti ini. Ya, kalau misalnya ini pakai pakai sediaan radiofarmasi ini seperti ini penampakannya. Nah, ini warna-warna atau gambar-gambarnya ini sudah bisa diinterpretasi oleh dokter. Kalau gambarnya seperti ini, oh dia itu aliran darah ke otaknya misalnya kurang bagus gitu ya. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita menyuntikkan TCH-MPAO, ini gambaran hasil pencitraan TCH-MPAO ke otak ya dengan menggunakan spek. Ini gambarannya seperti ini. Kalau yang normalnya ini harusnya semuanya rata. Semuanya rata karena kalau aliran darah ke otaknya normal ya, perfusi otaknya normal, ini semuanya ini harusnya berwarna ya, rata gitu. Nah, kalau ada yang kayak gini-gini ya, ini jelas kursornya. Jelas, Ibu. Ya, kalau ada yang bolong-bolong kayak gini nih. Nah, ini artinya aliran darah ke otaknya itu kurang lancar. Ya, fungsi otaknya ini kurang bagus gitu. Ya. Nah, kita tinggal mengetahui HMPAO ini diperlakukan oleh otak ini seperti apa gitu ya. Nanti tinggal di apa namanya? eh, tinggal dilihat aja dia memperlakukan HMPAO itu seperti apa. Nah, nanti detailnya akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang lain ya. Ini mah hanya contoh aja. Nah, kalau misalnya yang normal harusnya eh, penuh gitu ya, warnanya rata. Ini enggak rata berarti dia ada gangguan fungsi otak ya. Nah, ini contoh hasil eh, pemindaian atau sintigrafi dari kelenjar eh, air mata ya, lakrimal, dakrio dakriosistografi. Nah, kelenjar lakrimal dengan menggunakan TC perteknetat. Ini gambar-gambar ini ada maknanya ya, harusnya misalnya gambar yang normalnya itu seperti apa gitu ya, dalam jangka waktu sekian itu harusnya seperti apa. Nah, kalau ada gambar-gambar seperti ini yang menginterpretasikannya dokter ya, dokter biasanya tahu yang normal tuh gambarnya harusnya bentuknya seperti apa. Nah, kemudian untuk tiroid ya, untuk mengetahui fungsi tiroid ini ada beberapa sediaan radiofarmasi yang bisa digunakan. Misalnya ini teknesium 99 itu bisa digunakan untuk mengetahui fungsi tiroid secara rutin gitu ya. Kemudian selain teknesium bisa juga pakai iodin 123, yodium 123, yodium 125 ya. Yodium 127, ini yodium 131. Nah, ini masing-masing sediaan radiofarmasi ini bisa digunakan untuk mengetahui berbagai fungsi tiroid ya. Ada untuk mengetahui adanya gangguan limfoma di tiroid ya, kemudian tiroiditis, ini pakai gallium 67 sitrat. Kemudian untuk mengetahui kanker tiroid medulari itu pakai TC-DMSA. Ya. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan menggunakan tadi ya, tiroid scintigraphy itu apa aja? Yang pertama itu bisa mengetahui adanya benjolan pada tiroid atau tiroid nodul. Kemudian tirotoksikosis. Kemudian bisa mengetahui gondok ya, penyakit gondok ini ya, goiter. Kemudian ectopic teroid, ini ectopic teroidnya seperti ini. Apakah dia ectopic teroid atau apa nih benjolan? Nah, ini kan sama-sama benjolan ya. Sama-sama benjolan. Apakah
dia goiter atau ektopik itu bisa dibedakan dengan tiroid scintigraphy. Bisa juga untuk mengetahui tiroid cancer. Ya, tiroid cancer tadi pakai apa ini tiroid cancer sebelumnya? Bisa pakai monoklonal antitiroglobulin antibody ya. Atau bisa juga eh, menggunakan ini kalium 201 klorid ya. Jadi bisa bisa ketahuan nih dari fotonya ya, tidak perlu biopsi, kita sudah bisa mengakses apakah itu kanker atau bukan. Kemudian bisa juga untuk menentukan retrosternal mass. Retrosternal mass itu yang kayak gini. Yang ini ya. Jadi retrosternal itu artinya posisi si tiroidnya itu berada pada posisi yang tidak seharusnya. Ini harusnya di atas ya, harusnya agak ke atas, posisinya ini malah ke bawah. Nah, ini bisa diketahui dengan menggunakan tadi si tiroid scintigraphy, ya, retrosternal tiroid. Nah, kemudian ini bisa juga untuk eh, ya tadi ya ini goiter. Kalau goiter itu tadi kelenjar gondok ya. Ini bisa bisa dilihat ya dengan tadi menggunakan tiroid scintigraphy. Nah, ini salah satu hasil ya. Salah satu hasil pencitraan, contoh hasil pencitraan kelenjar tiroid dengan menggunakan sediaan radiofarmasi ya, setelah pasiennya disuntik dengan sediaan radiofarmasi kemudian dipindai tadi dengan gamma kamera, ini fotonya tuh kayak gini. Nah, yang normal itu gambarannya seperti ini. Ini kalau yang sakit ini yang penyakit Graves ya, ini gambarannya tuh seperti ini. Kemudian tadi yang nodul ya, yang nodul tuh gambarannya kayak gini. Jadi si radiofarmasinya hanya terkonsentrasi di satu titik, di satu nodul aja. Nah, kemudian kalau yang kanker penampakannya tuh kayak gini. Gitu ya. Beda kan? Masing-masing beda kan ya gambarannya ya. Ya atau tidak? Iya, Ibu. Ya, Iya, beda-beda Bu. ya. Jadi gambar beda itu maknanya juga beda. Nah, kalau misalnya kita pakai X-ray aja ya, yang X-ray aja itu eh, nampaknya gambarnya nanti sama aja kayak gitu gitu ya. Gambarnya sama, cuman mungkin ada yang kosong atau ada yang gede gitu, ada yang kecil. Ya, kalau ini beda-beda, tergantung dari fungsinya tuh apa yang mau diteliti. Nah, itu yang membedakan tadi antara yang eh, konvensional diagnosisnya ya, anatomi base dengan yang fisiologis base, ya, dengan menggunakan sediaan radiofarmasi. Nah, kemudian ini hasil pemindaian fungsi tiroid pada anak yang umurnya 3 tahun ya dengan menggunakan TC perteknetat. Ini ada macam-macam gambarnya. Ini sebetulnya beda angle ya, beda angle pengambilannya. Kalau ini dari depan, kemudian ini LAO itu sebelah kiri, ini RAO sebelah kanan gitu ya. Nah, ini juga bisa diinterpretasikan oleh dokter. Dokter nih ahli menginterpretasikan, oh kalau gambarnya gini berarti dia gini ya. Kalau yang hipotiroid itu eh, harusnya kan gini ya. Mana tadi? Harusnya kan ini ada ya tersebar gitu ya di di semua semua kelenjar tiroid kayak gini gitu. Ini kan enggak. Ini enggak kayak kupu-kupu, ini kecil ya. Nih ya, kelihatan nggak? Terlihat. Ya Terlihat, Bu. harusnya rata, kiri kanan tuh rata ya. Ini enggak rata. Ya, itu ini yang hipotiroidism, jadi kekurangan hormon tiroid ya. Gambarannya tuh seperti ini. Nah, selain itu bisa juga digunakan untuk mengetahui fungsi
tulang ya, fungsi tulang. Ini dengan menggunakan diposfonat metil diposfonat ya, metil diposfonat. Dengan metil diposfonat kita bisa tahu si tulangnya itu kenapa, fungsinya seperti apa ya. Bisa mengetahui aktivitas osteoblastik ya, apa namanya, metabolisme kalsium di dalam tulang, kemudian eh, mengetahui adanya metastase dari kanker ya ke dalam tulang. Nah, kemudian ini bone scintigraphy juga bisa mengetahui fibros displasia. Fibros displasia itu apa? Pertumbuhan tulang yang tidak normal. Jadi kalau tulang itu kan harusnya ini ya, keras ya. Tulang itu harusnya keras. Nah, ini eh, pada pertumbuhan yang tidak normal, jaringan tulangnya itu digantikan oleh jaringan fibrosa atau jaringan parut ya, sehingga ini eh, apa namanya, kayak kayak tahu embun-embunan bayi? Udah pernah lihat embun-embunan bayi belum? Tahu nggak embun-embunan bayi? Tahu, Bu. Ya, yang apa, yang di kepalanya itu kayak denyut-denyut gitu. Agak lembut gitu ya, Bu. Nah, ini kayak gitu. Fibrosa displasia namanya ya. Tapi ini untuk pada orang dewasa ya. Kalau pada bayi mah ya normal-normal aja, kan dia lagi berkembang ya. Tapi kalau misalnya pada orang dewasa kayak gitu ya, ini ketidaknormalan ya, ketidaknormalan dalam pertumbuhan tulang. Nah, ini salah satu contoh dari hasil pencitraan fungsi hati ya, fungsi hepatobiliari atau aliran darah di hati ya. Nah, ini menggunakan tes sulfur koloid atau IDA ya, immunodiacetic acid. Jadi untuk mengetahui bagaimana bagus tidaknya fungsi hati, otomatis kita kan harus tahu ya fisiologis hati yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, IDA sama sulfur koloid ini uh, diperlakukan sama oleh hati seperti bilirubin. Nah, jadi kalau misalnya dia itu fungsi hatinya bagus gitu ya, harusnya eh, pada selang waktu tertentu, ya ini misalnya di sini ya, pada apa namanya, hepatobiliary scintigraphy ini pemindaiannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu ya, ini bisa 5 menit, 15 menit, kemudian 25 dan 40. Nah, kalau dalam waktu 5 menit misalnya dia harus sampai di sini. Karena ini mengikuti yang bilirubin kan. Kalau hati yang normal itu memperlakukan bilirubin itu seperti apa? Nah, ini kita terapkan pada TC IDA. Nah, si IDA tuh harusnya di 5 menit tuh harus di mana? Kalau gambarannya seperti ini, oh iya dia uh, normal gitu. Dan dalam waktu 40 menit itu si IDA-nya itu harus harus sudah tidak terakumulasi lagi di hati. Kalau masih ada di sini, berarti dia fungsi hatinya itu sudah berkurang, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini uh, gambaran dari hasil pencitraan, apa namanya? Gambaran hasil pencitraan sinar X ya, yang dilakukan untuk mengetahui gangguan limpa ya. Ini yang sulfur koloid ya, eh, contoh gambaran kerusakan limpa atau gangguan limpa yang diteliti dengan menggunakan sulfur koloid. Ya, ini anterior posterior itu anterior depan, posterior belakang, kiri kanan ya. Nah, dari gambar ini si dokter sudah bisa memperkirakan nih, kalau misalnya gambarnya seperti ini, oh berarti fungsi limpanya kurang bagus. Gitu
ya. Nah, ini salah satu contoh ya, gangguan hati yang berhasil dipindai oleh atau menggunakan radio farmasi. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh hasil pemindaian saluran pencernaan ya, pendarahan saluran pencernaan dengan menggunakan TCRBC ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, di bagian mana nih yang lukanya gitu ya. Di 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, si radiasinya itu hanya terkonsentrasi di bagian ini aja. Di bagian sini berarti bagian itu yang terluka yang sehingga menimbulkan pendarahan saluran pencernaan. Nah, ini salah satu kelainan dari divertikulum ya. Ini apa ya, sangat menjijikan gitu ya. Nah, ini bisa apa namanya, ini gambarannya seperti ini nih. Ya, untuk penyakit Meckel's diverticulum ini. Jadi si radius aktifnya ini hanya terkonsentrasi pada bagian tertentu aja. Gitu. Nah, ini juga sama yang tadi, pendarahan perut ya, pendarahan di perut kita bisa tahu itu dia setelah diberikan selama 30 menit, dia itu terkonsentrasi di bagian tertentu aja. Nah, ini salah satu contoh penggunaan radiofarmasi dalam nefrourologi ya. Nefrourologi itu ginjal dan saluran kemih ya. Clearance method, dia kemudian radioimmunoassay, radio renografi, kemudian radionuklida sistogram, sintifotografi, kemudian renal blood flow, dan genital imaging. Nanti mungkin kalian akan lebih nyambung ya kalau misalnya kalian sudah belajar analisis biomedik dan forensik. Sekarang lagi belajar nggak ya? Yang belajar analisis biomedik forensik itu semester ini atau bukan ya? Iya, Bu, semester ini. Iya, Bu. Nah, ini nanti kalian akan tahu sistogram tuh kayak gimana, radiorenografi itu seperti apa, ya. Jadi nanti akan lebih nyambung gitu ya. Ini mah contoh-contohnya aja ya. Lebih detailnya nanti mungkin di analisis biomedik forensik dan nanti di radio nuklida untuk diagnosis ya. Nah, ini contoh gambarannya. Ya, kalau yang normal tuh seperti ini ya. Nah, kalau yang ada ketidaknormalan ini ada nggak rata gitu. Harusnya kan sama ya. Ya, ginjal tuh ada kiri ada kanan gitu ya. Kalau misalnya yang satu terang, yang satu enggak, berarti ada yang salah dengan yang satunya lagi. Nah, harusnya mah dua-duanya itu sama gitu ya, akumulasinya itu sama. Ya, kalau ada yang besar kecil kayak gini, berarti ada ketidaknormalan. Ya, ini teh hasil pemeriksaan ini ya, hasil pemeriksaan ginjal. Ya, ini yang namanya apa? Sistogram tadi ya. Nah, ini sistogram. Kemudian nah, ini hasil dari pemindaian sistografi ya untuk memvisualisasi atau mengetahui fungsi dari urinary bladder teh kelenjar kantung kemih ya, kantung kemih.
Kalau kantung kemihnya normal, berarti kan dia harusnya eh, apa tidak si radiofarmasinya itu dikeluarkan gitu ya dalam jangka waktu tertentu, tidak terakumulasi seperti ini. Ya, ini juga renal parenkimal harusnya rata. Ini mah ada yang tidak rata ya, tidak sama distribusi warnanya. Nah, ini menandakan ada kelainan ya di fungsi renal parenkimalnya. Nah, ini hasil pemindaian terhadap testis ya, fungsi perfusi atau aliran darah ke testis pria ya. Jadi ini bisa bisa diketahui dengan menggunakan tes seperteknetat. Kalau yang normal tuh seperti apa gitu ya, ininya apa namanya? Nah, ini contoh hasil pemindaian terhadap paru-paru ya, paru-paru. Nah, yang ini kalau di ronsen ya, ronsen itu kan hanya bisa mengetahui gambarannya anatomisnya. Dari anatomis dia bisa apa ya, ada yang terang, ada yang tertutupi gitu ya. Nah, kalau di ini di hasil gambaran dari radiofarmasi, ini kalau yang terang ini, kalau misalnya dengan menggunakan PCMAA ya, itu artinya seperti apa? Menggunakan mikrosphere itu artinya seperti apa? Kemudian kalau pakai human serum albumin itu artinya seperti apa warna-warna ininya ya. Mungkin nanti detailnya kita bahas di radiofarmaka untuk diagnosis ya gitu. Jadi warna-warna ini nanti menentukan atau dapat diinterpretasikan dengan fungsi dari organ tersebut ya. Nah, ini untuk paru-paru, tapi bisa juga digunakan xenon 133 ya. Nah, ini hasil dari tadi ya dengan menggunakan xenon. Ini mirip dengan X-ray ya. Kalau X-ray kan seperti ini hasilnya ya, di ronsen itu kayak gini. Berarti kalau ada daerah yang warnanya putih kayak gini, itu kalau biasanya disebutnya ada flek gitu ya, ada flek, ada flek. Padahal ini nggak tahu apa gitu. Eh, Kenapa dia bisa begini? Kalau dari X-ray ini tidak bisa ketahuan ya. Nah, ini salah satu contoh gambaran dari hasil ya, hasil pencitraan dengan menggunakan TCMAA untuk plebografi. Plebografi itu apa? Tulang tulang panggul ya. Kemudian untuk fungsi limpa atau limfosentigrafi. Nah, ini eh, salah satu contoh hasil pencitraan untuk eh, pasien yang menderita filariasis ya dengan menggunakan TC DEC ya. DEC itu
di metilkarbazin ya. Metilkarbazin itu salah satu contoh obat cacing. Jadi si radiofarmasi, sediaan radiofarmasi itu selalu digabungkan dengan eh, senyawa tertentu ya yang bisa menunjukkan fungsi fisiologis dari organ tersebut. Nah, makanya ini bisa si gambaran radiofarmasi itu bisa mengetahui fungsi fisiologis ya, tidak hanya fungsi anatomisnya aja. Nah, ini fungsi jantung juga sangat bisa digunakan untuk mendiagnosis adanya kelainan jantung. Ya, ini namanya MUGA ya. MUGA itu digunakan untuk tadi mendeteksi fungsi jantung ya, penentuan fungsi jantung, adanya apakah ada infak miokard atau kardiomiopati dan sebagainya. Nah, ini hasil pemindaian dari MUGA tadi ya, yang MUGA. Nah, harusnya ini yang normal itu seperti ini ya. Yang normal ini tampak depan ya, tampak depan, depan belakang gitu ya, tampak depan belakang, dan ini dari atas ya. Gambarannya harusnya seperti ini nih. Ya, gambarannya kiri kanan rata. Akumulasinya, warnanya rata gitu ya. Nah, kalau yang tidak normal, ini nggak semua ini. Kalau dari ini gambaran dari atas ya, gambaran dari atas yang tadi, yang ini, yang ini itu harusnya seperti ini ya, semuanya rata warnanya. Nah, kalau yang tidak normal ini hanya sebagian aja ya, hanya sebagian aja. Jadi tidak warnanya nggak rata. Nih, kalau yang normal ini penampakannya harusnya seperti gini ya. Nah, kalau ini enggak. Nah, ini ada di sini misalnya di sini ada, di sini enggak. Itu berarti tidak normal ya fungsi arirnya jantungnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tadi. Kalau yang normal ini kiri kanan rata ya, ini berarti ada gangguan di sini. Kalau enggak bentuknya seperti ini. Ini harusnya kayak gini. Ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Kalau ini ada yang bolong, berarti dia aliran darah jantungnya kurang bagus. Kemudian ini stratifikasi risiko dan prognosis dari ppm spek ya. Kemudian ini dengan menggunakan FDG ya, FDG fluorodioxiglukosa. Hampir sama sih penggambarannya ya. Jadi kalau misalnya H bulat itu ya bulat, itu tandanya dia normal. Kalau misalnya ini enggak rata ya, gambarannya seperti ini berarti dia tidak normal gitu. Ini teknik-teknik untuk menilai fungsi jantung ya. Nanti yang kita akan bahas di diagnosis. Nah, selain tadi untuk diagnosis ya, sediaan radiofarmasi itu juga bisa digunakan untuk mengobati atau mendiagnosis adanya infeksi dan inflamasi ya. Ada yang non spesifik, ada yang spesifik terhadap proses, ada yang spesifik terhadap penyakit gitu ya. Ini kalau yang non spesifik, ini ada GA citrat, TC albumin sama nanofluid, yang sedangkan spesifik proses ini ada indium
oksin, WBC, dan sebagainya ya. Ini yang untuk penyakit tertentu misalnya TC ciprofloxacin, terus tadi TC untuk yang filariasis itu DEC gitu ya, digabung dengan monoklonal antibody. Nah, ini contoh distribusi dari TCHMPAO-WBC ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, ini salah satu hasil pencitraan dengan menggunakan persediaan radiofarmasi untuk tadi ya diagnosis tumor. Jadi nggak usah di biopsi ya kalau pakai radio sediaan radiofarmasi. Tinggal disuntikan nanti akan tampak seperti ini. Nah, biasanya untuk tumor imaging ini si radionuklida itu dikaitkan atau diikatkan dengan senyawa yang memang spesifik untuk tumor ya, spesifik untuk tumor. Jadi si senyawa tersebut ini bertindak sebagai pembawa yang akan membawa radiasi dari radionuklida ke daerah tumor tertentu ya. Jadi selain untuk mendiagnosis, dia juga bisa untuk mengarahkan gitu ya, tracer. Tahu GPS? Tahu, Bu. Ya, jadi GPS itu kan tujuannya untuk mengetahui keberadaan ya, keberadaan seseorang. Itu misalnya nih, kalian pengen tahu si pacar kamu tuh sekarang ada di mana atau suami atau istri itu ada di mana. Pasang aja GPS misalnya di dompetnya, di bajunya, di apa namanya, di handphonenya, kita akan tahu pergerakannya itu dia kemana aja gitu. Nah ini sama si apa radio farmaseutika untuk tumor imaging dan imaging yang lainnya yang sebelum-sebelumnya dia juga bisa bertindak sebagai tadi fungsinya seperti GPS gitu. Mengetahui di mana sih si tumor itu. Kalau tumor imaging berarti dia berfungsi sebagai tracer untuk tumor. Kalau bentuknya kayak gini ya, berarti si tumornya itu ada di sebelah sini dan sebelah sini. Ya, di sini enggak ada. Dia tidak menyebar tumornya, hanya di daerah tertentu saja. Kalau dia menyebar, ini semuanya ada warna merahnya. Itu artinya dia sudah metastasis. Kalau berkumpul begini, berarti dia hanya di situ saja, hanya terkumpul di situ aja, ya. Jadi si selain mengetahui, mendiagnosis juga dia bisa memberikan informasi di mana tumor itu adanya, ya. Ini hasil pencitraan terhadap CT mamografi ya. Mamografi itu tumor di payudara ya. Kemudian ini total body scintigraphy untuk mengetahui penyakit Hodgkins ya. Kemudian, nah ini mah dibaca sendiri aja ya. Nah ini pengobatan Alzheimer ya dengan menggunakan fluorin 18, karbon 11 dan sebagainya. Terus ini hasil pencitraan dengan menggunakan sediaan radiofarmasi untuk Alzheimer. Nah, kemudian ini esofageal itu hasil FDG ya, FDG dengan menggunakan PET. Kemudian untuk tumor esofageal ya. Ini hasilnya seperti apa setelah 90 hari, apakah tumornya masih ada atau tidak gitu. Kalau masih berwarna berarti ini masih
masih ada gitu ya tumornya. Setelah dikasih FDGP, FDG dengan radio farmasi gitu ya. Setelah 90 hari itu apakah di sini sudah tidak terlihat lagi adanya tumor ya di esofagialnya. Nah, ini salah satu hasil pengobatan kanker limpa ya dengan menggunakan sediaan radiofarmasi. Nah, ini hasil pencitraan untuk yang demensia atau Alzheimer ya. Ya, kalau yang normal itu harusnya seperti ini. Ini kalau demensia itu sedikit ya memorinya atau agak berkurang gitu ya, agak berkurang. Ya, yang demensia ini agak berkurang ininya apa? Akumulasi radiasinya. Di akumulasi radiasi itu menunjukkan atau sebanding dengan apa namanya kesehatan fungsi memori otaknya. Kalau misalnya ini full gitu, merahnya full seperti ini, itu tandanya dia normal ya fungsi memorinya. Kalau misalnya nggak full, dia tidak normal fungsi ininya, fungsi pengingat di otaknya gitu ya. Ini biasa terjadi pada yang demensia atau yang sudah pikun ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.